Pada siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang ditanyakan oleh saudara kita di konten saya, yaitu tentang masalah santet atau sihir. Apakah itu ada, Bu? Tolong, Bu, kami kepingin tahu jawabannya dari Empu. Menurut Empu seperti apa hal semacam itu? Apakah itu memang benar ada santet? Apakah benar sihir itu ada? Kalau memang benar santet itu ada, buktikan dong, Empu, seperti apa, kasih contoh. Sihir itu ada seperti apa, kasih contoh. Nah, begini buat teman-teman semua saudaraku, semoga saja penjelasan saya ini bukanlah penjelasan yang nanti digoreng-goreng, dibuat untuk adu domba. Jangan sampai seperti itu, karena penjelasan saya ini menurut pendapat saya katakan menurut pendapat saya tidak berbicara suku, tidak berbicara apa segala macam, gak usah ya, nanti malah jadi masalah yang gak karuan, gak panjang, karena kan saya ditanya pendapat nih. Nah, jadi kan saya pikir yang namanya ditanya pendapat, saya berpendapat menurut saya. Kalau memang pandangan saya salah, gak benar, kurang tepat, ya gak apa-apa seperti itu, karena semua orang itu kan bebas berpendapat menurut dia, dan pendapat saya juga saya tidak berharap ini pendapat yang benar, enggak gitu. Tapi itulah pendapat saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman atau semua saudaraku yang ada ketika menonton channel ini, santet atau sihir atau apalah, mungkin bahasanya kurang lebih seperti itu. Bagaimanakah cara membuktikan santet? Santet tidak bisa dibuktikan. Orang yang terkena sihir tidak bisa dibuktikan, karena ini tidak ada bentuk bendanya. Kalau sumpamanya kayak mandau ini, nah ini mandau kiri, ini ada bentuk bendanya, bisa kita buktikan. Ini begitu lewat, oh itu mandau, ya kan? Tapi kalau santet atau sihir, yang pasti itu tidak bisa dibuktikan, karena ini adalah sesuatu hal yang tidak kelihatan. Kita ambil contoh satu bayangan saja buat saudaraku semua. Angin. Siapa yang bisa membuktikan angin itu ada? Gimana sih bentuknya angin? Nggak ada yang bisa membuktikan. Tapi ada contohnya. Ada yang membuat orang percaya kalau angin itu ada. Ketika dia terasa kena hembusan dingin, kemudian daunnya bergerak, terus yang kita hirup udara ini, itu angin. Tetapi kita tidak melihat bentuknya seperti apakah angin itu, gak ada yang tahu. Itulah tentang masalah santet atau sihir, mungkin kurang lebih itu tidak bisa dibuktikan. Nah, ini mungkin bisa dipahami buat semua saudaraku. Bukan saya suruh saudaraku mempercayai santet, mempercayai sihir, enggak. Ini kan pendapat seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada orang-orang, saya tidak katakan dukun, itu orang-orang yang memang mempunyai ilmu seperti ini, ilmu santet atau ilmu sihir. Kira-kira ini, kalau sumpamanya ada yang kepingin tahu, kepingin membuktikan, kira-kira ada nggak dukun santet yang asli atau dukun sihir yang asli mau membuktikannya? Kira-kira ini pertanyaanku balik, ada nggak? Seandainya ada dukun santet atau sihir mau membuktikannya secara langsung, saya boleh katakan ini dukun santet, dukun sihir yang asli yang bodoh. Kenapa yang bodoh? Sama saja bunuh diri, mencelakai dirinya. Dukun santet atau dukun sihir itu justru dia tidak mau membuktikannya, melakukannya, nggak mau.
Dia dikasih uang berapapun nggak mau. Wah, kalau begitu Bu, tidak bisa dibuktikan berarti bohong. Orang tidak akan percaya. Karena prinsipnya dukun santet atau dukun sihir, ahli sihir, dia tidak mau peduli orang mau percaya mau tidak, nggak ada urusan seperti itu. Justru yang terbaik bagi dukun santet, bagi dukun sihir, yang terbaik ini orang yang tidak percaya itu lebih bagus. Kenapa? Karena dengan orang tidak percaya, dia akan terhindar dari fitnah. Dia akan terhindar dari tuduhan. Dia terhindar dari mara bahaya, dari malapetaka. Kenapa sih demikian, Bu? Kami kurang paham. Kasih contoh dong, Bu. Contoh seperti saya. Anggaplah saya ini, saya Empu Glol. Saya Empu Glol ini punya sihir santet yang menurut saya sendiri ampuh. Saya pakai untuk nyantet orang, untuk nyihir orang, sumpamanya. Saya bisa melakukan dengan sekejap, sumpamanya orang itu sumpamanya bisa sakit atau segala macam. Nah, ketika ada orang-orang kepingin pembuktian atas dasar yang saya lakukan, apakah saya mau membuktikannya? Apakah mau? Kalau saya mau membuktikannya secara langsung, meskipun itu dikenal seluruh masyarakat Indonesia atau dunia, berarti saya orang yang bodoh. Sama saja saya mencelakai diri saya, mencelakai keluarga saya, mencelakai harkat dan martabat suku saya. Tidak mau saya seperti itu. Saya yakin semua orang kami tidak mau seperti itu. Karena kalau kita sudah bisa membuktikannya itu, ini sama saja menjerat diri kita sendiri, keluarga kita. Nggak percaya? Contoh, kita nih hidup bertetangga nih. Hidup bertetangga. Ketika saya marah, sumpamanya, dengan tetangga, saya santet kamu, sumpamanya. 2 hari kemudian tetangga saya sakit. Itu meninggal kah atau apakah segala macam yang terjadi kepada dirinya. Karena sudah ada ancaman tadi, ya kan? Entah dia memang benar kena santet, sumpamanya. Entah itu hanya bahasa untuk mengancam saja, belum tentu dia kena santet, sumpamanya. Tetapi akan timbul permasalahan di sini, fitnah yang didengar oleh keluarga yang sakit tadi, yang meninggal, pasti dia ada keluarganya. Didengar oleh tetangga. Maka kemudian satu RT, satu kampung, satu kota, orang akan tahu Empu Glol dukun santet yang sangat berbahaya. Ketika setiap orang yang bermasalah dengan saya, meskipun saya tidak menyantetnya, tetapi akan terjadi timbul fitnah. Empu Glol dukun santet. Keluarganya itu tidak bagus. Yang lebih bahayanya lagi, itu sering kan kita nonton-nonton di film-film yang ada, dan kejadian yang ada, ini kan banyak sekali yang terjadi ya, sepanjang perjalanan masalah santet ini. Ujung-ujungnya dia didatangi orang kampung, dibunuh. Si dukun santet ini istilahnya dibunuh. Keluarganya bisa juga dibunuh, diancam, rumahnya dibakar, segala macam. Nggak ada mendatangkan kebaikan jadinya. Justru akan mencelakai. Nggak percaya? Ya silakan. Silakan, artinya untuk membuktikan itu. Karena kalau sudah terjadi semacam itu, orang percaya kita bisa melakukan santet, itu justru akan mendatangkan malapetaka bagi diri kita sendiri, bukan mendatangkan keselamatan. Bisa-bisa kita terbunuh kayak saya sumpamanya kuat santet, saya tinggal di Jakarta. Tiba-tiba saya bilang, saya orang dari Kalimantan, saya marah sama orang, saya ancam, 2 hari 3 hari kemudian orang itu sakit atau meninggal. Nah, ini akan timbul semacam sesuatu hal yang gak baik terhadap diri saya, bahkan mungkin suku saya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Mungkin juga saya akan dibunuh orang di sana. Mungkin juga seluruh keluarga saya, kalau saya ada rumah, mungkin rumah saya akan dibakar oleh massa. Kenapa? Karena dukun santet. Nah, ini supaya saudaraku bisa memahami masalah ini. Lalu Empu, bagaimanakah kami kepingin membuktikan masalah dukun santet? Ya, itu terserah kembali kepada anda semua. Karena masalah dukun santet, sihir, mereka tidak perlu pembuktian, nggak perlu itu.
mau diakui tidak diakui nggak ada masalah, sama saja dengan ilmu kebal. Hanya orang bodoh yang mau menunjukkan ilmu kebal. Tidak akan ada orang mau menunjukkan ilmu kebal. Kayak kami orang Dayak, kami tidak akan mau menunjukkan ilmu kebal. Tapi sering Bu kami lihat itu kan atraksi budaya seni, bukan ilmu kebal yang sebenarnya. Nggak ada satupun orang Dayak, orang kita Kalimantan ya, selain orang Dayak kan banyak orang kita Kalimantan. Di sini ada Banjar, ada Kutai dan lain-lainnya. Itu tidak akan mau menunjukkan itu. Lumpuh supaya ada pengakuan. Kami tidak penting pengakuan, tidak perlu ada pengakuan. Iya. Orang Dayak tidak penting, tidak ingin adanya pengakuan. Itu. Karena kami menjalani tradisi hidup dan budaya kami, nggak perlu ada embel-embel itu. Tidak diakui juga nggak apa-apa. Iya. Suku kami, budaya kami ya tetap seperti ini, gitu, seperti ini. Apa yang kami percayai, apa yang kami yakini. Ada juga yang saudara kita yang ngomong, ya semua itu empu biar bagaimana, Allah itu lebih tinggi. Siapa yang nggak tahu Allah itu lebih tinggi, Tuhan lebih tinggi, maha segalanya. Itu adalah jurus pamungkas ketika menghadapi seseorang, kita sebut nama Tuhan, selesai semua, habis ceritanya. Nah ini seperti itu. Nah itu ini untuk menanggapi, mohon maaf, jangan salah paham. Ini saya menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dari netizen yang saya baca. Saya rampung, saya jawab di sini. Dan konten saya ini jangan sekali lagi digoreng-goreng, dibenturkan dengan orang lain, dengan membawa-bawa, menyebutkan sini-sini. Jangan sampai. Saya tidak pernah seperti itu. Saya tetap pada koridor perjalanan saya tetap baik kepada semua orang. Gitu. Ketika saya ditanya, saya menjelaskan. Sumpamanya saya tidak terima, begini. Ya terserah, orang saya cuma bercerita, menjelaskan apa yang sebenarnya. Kalau nggak terima, ya nggak ada masalah. Wah kami tidak mengakui dukun santet itu ada, nggak ada itu. Bohong aja, palsu. Ya terserah, seperti itu. Siapa juga yang kepingin mau diakui. Saya tanya nih, saudaraku yang ada ini, pasti banyak orang Dayak atau orang kita Kalimantan pada umum. Ilmu kita Kalimantan ingin diakui nggak? Atau sependapat dengan Empu tidak kepingin diakui? Terserah orang mau ngakui mau nggak. Gimana? Tolong tulis di komentar. Nah, itu. Jadi kami tidaklah sebodoh itu. Kami tidak mau terpancing. Kata kuncinya itu. Tidak mau terpancing. Karena kalau sudah terpancing begini-begini, akhirnya dari sana kami begini-begini juga, timbul perpecahan. Perpecahan akan terjadi. Itu. Percuma kita namanya NKRI, percuma namanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Justru yang namanya kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, kita harus apabila ada sesuatu yang kira-kira kurang baik, kita luruskan. Gitu. Tapi Empu tidak bisa, Empu semua manusia begitu, karena semua orang masing-masing. Ya paling enggak kan kita sudah berusaha. Seperti saya, Empu sebagai seorang YouTuber, saya berusaha. Dimulai dari saya dulu yang berbuat baik, jangan dari orang lain. Dimulai dari saya dulu berkata yang baik supaya enak didengar orang. Memang saya akui di dalam membuat konten seperti ini masing-masing mempunyai pemikiran masing-masing untuk menilai, oh berarti ini seperti ini. Ya wajar, namanya juga kita manusia. Kita diberikan akal dan pikiran. Seperti itu masing-masing bisa masing-masing berpikir, oh seperti ini. Itu tanggapannya seperti itu. Nah ini untuk yang masalah itu tadi. Jadi pada prinsipnya mohon maaf saudaraku netizen yang bertanya kemarin. Kembali lagi saya tegaskan, kami orang Dayak atau kami orang Kalimantan pada umumnya, kami tidak pernah kepingin atau mau pengakuan. Kami tidak pernah mau dipuji. Ya, kami tidak kepingin itu. Kami tidak diakui pun tidak apa-apa. Ya, yang penting kami tetap baik sama orang, kami tetap menjaga keutuhan NKRI. Gimana? Kan seperti itu. Nah, jadi walaupun ada pertanyaan, Empu hanya sekedar menjawab saja. Oh, Empu terpancing ini, Empu emosi. Enggak. Kapan Empu pernah terpancing?
Empu selalu menampilkan senyuman, walaupun senyuman Empu ini jelek. Itu tidak semanis senyuman yang lain, tapi Empu berusaha bersenyum agar kelihatan kita semua bersahabat, kita semua bersaudara. Tanpa saya membuat konten merugikan siapapun seperti ini. Saya tidak merugikan siapapun, tapi kalau ada yang mau menggoreng-goreng konten ini, berkomentar itu, ini mengadu domba, ya terserah. Namanya netizen ini kan begitu banyak ya. Empu nggak terlalu menanggapi hal itu seperti itu. Atau seumpamanya setelah konten saya ini akan dibuat konten yang lainnya, tandingan terhadap kontennya Empu ini, ya terserah. Namanya juga YouTuber, boleh-boleh saja pada prinsipnya itu. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak akan melawan itu. Saya tidak akan melakukan pembelaan. Terserah. Nah, seperti itu. Tetap kata kuncinya, kami tidak pernah kepingin mau diakui kok. Ya, semua ilmu kami, segala macam yang benar, tradisi budaya kami tidak pernah mencari pengakuan. Kami hanya kepingin NKRI Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terpecah belah. Seperti itu. Tuh, kira-kira mungkin bisa dipahami buat semua saudaraku. Ini untuk saya sebagai Empu Gelol penengah, semoga saja untuk mengakhiri perselisihan atau sumpamanya ada perdebatan-perdebatan yang ada di channel konten saya, seperti itu. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua ke depan dan untuk semua yang menikmati channel ini. Memang channel ini channel yang kecil sekali, ya subscribernya juga nggak seberapa. Tuh, tetapi saya juga berusaha agar channel saya Empu Gelol ini bisa berkembang. Dan sekali lagi ucapan terima kasih buat semua yang telah subscribe di channel saya Empu. Saya tidak bisa membalasnya satu persatu, tetapi tetap saja tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Channel ini tidak akan besar tanpa kalian semua. Selain itu mohon maaf juga semua pertanyaan atau yang lain-lain Empu tidak bisa menjawabnya karena banyak sekali yang harus ditanggapi. Dan selain itu juga ada beberapa saudara kita bilang, Empu jangan ditanggapi, Empu komen-komen itu jangan ditanggapi. Terima kasih atas anjurannya. Empu memang tidak menanggapi, tetapi kalau komen itu seperti yang ada ini memang Empu harus ditanggapi. Kenapa? Karena ini penting untuk sebuah konten YouTube, bisa diangkat dalam konten YouTube. Kadang-kadang komentar-komentar yang ada itu bisa diolah untuk sebuah konten seperti ini. Masalah santet untuk sebuah konten. Setelah itu kembali kepada masing-masing seperti itu. Wah, saya tidak percaya Empu. Ya nggak apa-apa, yang suruh percaya juga siapa. Saya juga tidak pernah menyuruh orang percaya hal semacam itu, nggak pernah. Itu biarlah itu kembali seperti apa adanya. Itu yang penting NKRI tetap satu. Oke, buat semua hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh, satu hal lagi yang harus saya jawab. Empu kalau sudah kaya tidak perlu buat channel lagi, nggak perlu main YouTube lagi. Itu Empu kan mencari panggung. Itu Empu kan pansos orangnya. Terus terang, terima kasih. Saya memang pansos orangnya. Benar, saya akui, saya pansos. Saya memang orangnya mencari panggung. Biarlah itu hanya saya sendiri yang mendapatkannya julukan itu. Tetapi satu hal yang saudaraku ingat, ya. Jangankan konten YouTube saya yang kecil, konten YouTube yang besar aja pengikutnya banyak, yang sudah kaya aja tetap main YouTube. Seharusnya nggak perlu main YouTube kalau sudah kaya, tapi mereka tetap main YouTube. Iya. Bahkan hasil mereka tambah makin besar. Kenapa nggak ditutup? Nah ini kembali saya bertanya lagi. Terus kalau seumpamanya kita tidak pansos, jangan main YouTube. Iya. Tutup channel, jangan pakai channel gitu. Ya kembali ke kehidupan masa lalu. Jadi nggak ada yang kenal. Itu kan tidak pansos. Kalau masih main YouTube, bikin konten koar-koar seperti saya Empu Gelol, juga namanya pansos.
Itu. Lampu yang masalah panggung tadi, di dalam kita membuat konten YouTube, tentu kita mencari panggung. Kenapa? Supaya viral. Hanya rugi kalau kita tidak mencari panggung di dalam konten. Konten kita akan lambat berkembang, itu menurut saya. Tapi saya tidak seperti itu, Bu, ya terserah. Oke, hanya itu saja. Dan mohon maaf atas perkataan saya yang ada buat semua saudaraku, tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan, tanpa membedakan siapa dia, agama manapun. Itu semua ini ku sampaikan agar menjaga keutuhan NKRI. Salam.